Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kelas 2B. Sebelumnya Ibu minta maaf karena Ibu baru sempat masuk pada hari ini. Jadi hari ini Ibu Rafael semua materi itu dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sekarang yuk sama-sama kita buka bukunya halaman 99. Itu adalah subtema 4 tentang pengalamanku di tempat wisata. Pasti kalian sudah sering banget berkunjung di tempat-tempat wisata ya. Apalagi di tempat kita banyak tempat wisata. Tempat wisata yang ada di daerah kita itu kan banyak, ada gunung, ada pantai gitu kan, ada kolam berenang, ada kolam pemancingan tuh banyak. Tapi yang lebih banyak kan biasanya perginya ke pesisir pantai. Oke. Untuk materi yang pertama itu pada hari Senin tentang bahasa Indonesia. Pada halaman 99 di situ materinya ada menulis puisi berdasarkan hal yang diamati. Di situ ada contoh satu puisi tentang keindahan pesisir pantai karya Feby. Nah, di bawah puisi tersebut ya, di situ ada penjelasan tentang puisi tentang keindahan tempat wisata juga dibaca dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Apa itu lafal? Nih, Ibu jelaskan sedikit. Lafal dalam puisi itu, yang dimaksud lafal dalam puisi yaitu kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Misalnya harus jelas pada saat mengucapkan A, mulutnya harus terbuka lebar A. Atau O berarti mulutnya bulat, jadi harusnya ke O. A, kalau I, jadi A, I, U, O. Nah, itu harus jelas ya. Pengucapan katanya, hurufnya gitu kan. Itu harus jelas. Terus yang kedua di situ ada intonasi. Intonasi dalam puisi itu adalah perubahan nada saat kita berbicara. Jadi nadanya bagaimana gitu kan. Kalau misalnya tentang yang panas-panas, api, misalnya tentang api berarti kita harus menggebu-gebu gitu kan. Harus semangat membacakan puisinya, harus semangat. Karena di sini temanya pantai, berarti kan yang namanya pantai itu biasanya sejuk, sepoi-sepoi, anginnya banyak. Berarti harus yang slow-slow saja gitu kan, yang ringan-ringan saja cara membacanya, jangan sampai menggebu-gebu. Nanti orang takut ini yang dibaca puisi atau apa ini. Terus yang ketiga di situ ada ekspresi. Ekspresi itu adalah mimik atau gestur atau tubuh kita saat membacakan sebuah puisi. Gini caranya, misalnya pada pantai sejauh mata memandang, berarti kan gestur kita misalnya menunjukkan mata kita lagi memandang gitu kan. Terus misalnya ombak bisa dicontohkan dengan mengayun-ngayunkan tangan seperti ombak gitu kan. Itu merupakan mimik atau gestur. Jadi kalau misalnya lagi senang puisinya tentang senang-senang nih, tentang wisata, berarti harus senyum gitu kan. Kalau misalnya puisi yang sedih, berarti mimik wajahnya harus juga sedih. Kalau misalnya marah, kalau misalnya puisinya temanya tentang marah, berarti ekspresinya harus marah. Jangan sampai nanti pada saat membacakan puisinya marah, kalian lagi senyum. Nah, itu salah ya. Jadi kalau misalnya di sini membicarakan tentang puisi tempat keindahan wisata, berarti bahagia karena kita sedang berwisata. Jadi ekspresinya bahagia dan senang. Kita buka lagi
pada halaman 100. Nah, di halaman 100 ya, itu materinya adalah tentang menuliskan ungkapan permintaan tolong. Nah, jadi kalau misalnya kalian membutuhkan pertolongan seseorang untuk melakukan sesuatu, itu alangkah baiknya caranya ya harus yang sopan. Misalnya di sini ada contoh tentang si Ayu. Ayu meminta tolong kepada ayahnya ya menggunakan kata-kata gini. Ayah, Ayu minta tolong untuk difotokan di dekat gajah. Kan kata-katanya lebih sopan ya. Terus ada contoh yang kedua, bolehkah Ayu meminta tolong untuk difotokan dekat gajah ya? Nah, sopan kan? Terus contoh yang ketiga, ada ayah, tolong fotokan Ayu dan ibu bersama gajah ya. Nah, jadi biasakan ya, sampaikanlah permintaan tolong itu dengan santun, dengan baik ya, jangan pakai marah-marah, apalagi sampai nangis-nangis, itu tidak baik. Oke, lanjut sayangku semuanya ya. Itu halaman 101. Halaman 101. Jadi itu kita mengartikan kata-kata ya. Misalnya yang A, sepoi-sepoi, itu ada dua pilihan. Sepoi-sepoi itu apakah sepoi-sepoi tiupan angin yang kencang atau tiupan angin yang berlahan. Nah, itu yang dimaksud dengan sepoi-sepoi adalah tiupan angin yang perlahan ya. Kalau tiupan angin yang kencang nanti jatuhnya jadi angin topan. Nah, terus yang B ada hamparan. Yang dimaksud hamparan di situ adalah sesuatu yang luas terbentang, karena puisinya bahasa Indonesia itu tentang wisata pantai ya. Jadi yang dimaksud dengan hamparannya adalah hamparan laut. Hamparan laut yang luas terbentang ya, sesuatu yang luas terbentang. Tapi kalau misalnya hamparan itu bisa dataran, juga bisa dikatakan hamparan yang terbentang, hamparan dataran. Nah, senja yang dimaksud dengan senja itu adalah sore hari ya. Sore hari, senja itu sore hari. Terus yang D ada nyiur. Nyiur yang dimaksud di situ adalah nyiur itu pohon kelapa. Embun, yang dimaksud dengan embun adalah tetesan air udara pagi.